Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dimanapun kita berada, kiranya tetap penuh semangat karena kita percaya kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Amin. Saudaraku, sebelum kita memulai aktivitas pada hari ini, marilah kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Dan biarlah firman yang kita dengar boleh menjadi kekuatan dan sumber hikmat bagi kita untuk dikuatkan dan dimampukan melakukan segala pekerjaan kita seperti yang dikehendaki Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang kami sembah dalam Yesus, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang menyertai kami sampai hari ini. Betapa besar kuasa-Mu yang telah Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Banyak hal yang telah kami lewati dan Tuhan izinkan kami sampai pada hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau mempunyai rencana yang besar dalam hidup kami. Mampukan kami untuk mengerti setiap rencana-Mu dan berikan hikmat bagi kami melalui firman-Mu, sehingga kami dikuatkan dan dimampukan menjalani kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada hari ini disesuaikan dengan Almanak HKBP Rabu 10 Agustus 2022, tertulis dalam kitab Markus 4 ayat 40. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Dalam bahasa Batak Toba dikatakan, "Laus didokma tunasida, boa sasongoni biar rohamuna, dia do ubahen soada haporsiaon dihamu." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Adakah di antara saudara yang pernah naik kapal, baik itu menyeberangi lautan atau menyeberangi danau? Satu waktu saya pernah naik kapal menyeberangi danau dari Parapat menuju Pulau Samosir. Ketika itu angin sangat kencang, lalu kapal kami diombang-ambingkan begitu kencang, dan tentu perasaan saya pada waktu itu sangatlah takut. Saya berdoa, "Tuhan, apakah ini waktuku? Tuhan, apakah ini saatnya Engkau akan memanggil kami orang-orang yang ada di dalam kapal ini?" Ketakutan itu berkecamuk di dalam hati dan pikiran. Tetapi seraya terus berdoa memohon pertolongan Tuhan agar perjalanan itu dilancarkan. Puji Tuhan, sampai hari ini saya masih bisa memberitakan firman Tuhan karena Tuhan masih memberikan kesehatan, keselamatan. Puji syukur kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu ketika kita mengalami peristiwa yang sangat menegangkan, kita katakanlah seperti yang terjadi di dalam perikop ini, di mana kapal para murid bersama dengan Yesus diombang-ambingkan oleh angin lautan, mereka sangat ketakutan. Saya bisa membayangkan ketakutan mereka karena saya pun pada waktu itu mengalami ketakutan yang luar biasa. Tetapi ada satu hal yang dilupakan oleh para murid ketika itu. Mereka bersama-sama dengan Yesus, di mana mereka sudah melihat banyak mukjizat yang dikerjakan Yesus, banyak pengajaran iman yang diberikan Yesus kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengingat sedikit pun apa yang sudah Yesus tunjukkan di dalam perbuatannya, apa yang dikatakan Yesus di dalam khotbah-khotbahnya. Pencobaan, goncangan kehidupan membuat para murid goyah, membuat mereka melupakan Tuhan. Ketakutannya lebih besar dibandingkan imannya kepada Yesus, imannya kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, adakah di antara kita yang tidak pernah menghadapi goncangan kehidupan, pergumulan yang kencang, yang deras, yang menyesakkan? Saya rasa tidak ada. Semua kita pasti pernah bergumul. Semua kita pasti pernah tergoncang oleh berbagai-bagai pergumulan kehidupan. Tetapi melalui firman Tuhan pada hari ini, Yesus mengajar kita
untuk tidak takut, tetapi kita percaya. Kita percaya akan kuasa Tuhan yang akan mampu menolong dan menguatkan kita. Kuasa Tuhan yang akan menyelamatkan kita. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Pertanyaan ini adalah nada kekecewaan Yesus terhadap murid-muridnya. Mereka sudah bersama-sama. Mereka melihat banyak hal yang terjadi yang dikerjakan Yesus. Tetapi ketika mereka menghadapi goncangan, mereka takut. Mereka lupa kalau Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin tanpa kita sadari, pergumulan hidup yang terjadi di dalam kehidupan kita sering membuat kita lupa kalau kita punya Tuhan yang Maha Kuasa. Kita punya Tuhan yang kuat dan dahsyat yang mampu menolong kita. Karena fokus kita hanya pada persoalan-persoalan kehidupan kita. Kita merasa kitalah orang yang paling menderita. Kitalah orang yang paling susah. Kita orang yang dilupakan oleh Tuhan. Padahal sesungguhnya Tuhan tidak pernah melupakan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jika kita diizinkan menderita, kita diizinkan bergumul, kita diizinkan menghadapi kesusahan, Tuhan sedang menguji hati kita. Tuhan sedang menguji iman kita, apakah kita tetap taat dan percaya kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketakutan yang dialami oleh para murid ketika badai menerpa itu sangat wajar memang. Karena nyawa mereka terancam. Kepanikan yang melanda pada semua orang yang ada di dalam perahu itu. Mereka sangat takut tenggelam. Mereka takut binasa karena air danau sangatlah tinggi memenuhi perahu. Mereka berteriak-teriak panik. Sehingga mereka merespon segala sesuatunya dengan hal yang tidak baik, tidak tepat. Padahal mereka ada bersama-sama dengan Yesus. Lihatlah apa yang dikerjakan oleh Yesus. Ketika Yesus bangun, dia dengan begitu mudahnya menghardik angin di danau itu. Diam, tenanglah. Kedua kata itu dipakai untuk memerintahkan alam untuk tenang. Angin badai takluk terhadap perkataan Yesus. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun yang menerpa kehidupan kita, derasnya arus, kencangnya badai yang menerpa, percayalah Tuhan sanggup menaklukkannya. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah pencobaan itu datang, biarlah kesesakan itu menimpa, tetapi teruslah kuat dan percaya kepada Tuhan. Dan yakini apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, Tuhan ada. Tuhan tahu, Dia melihat semuanya, dan percayalah Dia akan datang menolongmu. Jangan pernah khawatir akan apapun juga. Sekalipun itu hal-hal yang tidak masuk akal, yang tidak mungkin menurut pikiran kita. Karena bagi Tuhan kita tidak ada yang mustahil. Bersyukurlah kita memiliki Tuhan yang Maha Kuasa. Memiliki Tuhan yang baik, yang penuh kasih, yang terus menjaga dan memelihara kehidupan kita. Kiranya kita tetap kuat dan tidak takut menjalani kehidupan sekalipun banyak pergumulan. Dan kita tetap percaya akan pertolongan Tuhan datang tepat pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sungguh-sungguh menguatkan hati kami. Apapun pergumulan yang kami hadapi, beratnya perjuangan hidup, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Oleh karena itu Tuhan, di dalam renungan kami pada hari ini kami diajar untuk tidak pernah takut menghadapi segala persoalan kehidupan. Kami tahu Tuhan, Engkau akan terus menjaga kami. Dan biarlah kami tetap percaya Engkau akan menolong kami. Berikan kekuatan bagi saudara-saudara kami yang sedang lemah hatinya. Berikan penghiburan bagi mereka yang sedang berduka. Berikan jalan keluar bagi mereka yang sedang berjuang di dalam kehidupan. Terlebih-lebih bagi saudara kami yang sedang sakit, kiranya Tuhan memulihkan. Kami percaya Tuhan, tiada yang mustahil bagimu. Karena itu kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati kami. Hanya di dalam Yesus kami berdoa.
Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.